Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Saya mengucap syukur, saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran dan firman Tuhan. Oke, saya akan bahas tentang yang namanya password. Saudara pasti tahu ya, karena dekat dengan kehidupan kita password. Password itu adalah kata sandi. Nah, apa itu kata sandi? Kata sandi itu adalah kumpulan karakter atau kata yang digunakan oleh pengguna jaringan yang mendukung banyak pengguna, atau kita tahu multi user, untuk memverifikasi dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan tersebut. Nah, dengan kata lain, kata sandi juga dapat diartikan dengan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai pengenal. Itu pasti saudara tahu. Jadi kata sandi itu untuk kita bisa mengakses Facebook, kita bisa mengakses handphone kita. Jadi kalau misalnya handphone kita hilang, maka orang lain tidak bisa mengakses karena aksesnya cuma di kita. Jadi kayak gitu. Kita nggak bisa akses Instagram siapa karena yang mengaksesnya adalah diri kita sendiri. Jadi itulah kata sandi. Nah, dari mana saya dapat kata password atau kata sandi? Nah, ini dari terjemahan The Message dari Mazmur 100 ayat 4. Dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, enter with the password. Thank you. Make yourself at home. Talking praise. Thank him. Worship him. Jadi dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, makanya saya ambil kata password ini di terjemahan The Message, yaitu kata sandi. Bagaimana kita bisa mengakses semua berkat Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita melihat slide berikutnya adalah, nah kita tahu penduduk Indonesia ada 270 jutaan orang. Kemudian yang menggunakan internet ini, saudara, menggunakan internet itu sebanyak 175 juta orang, itu banyak banget ya. Jadi sekitar 64% menggunakan internet. Dan kita melihat di sini ada gambar pengguna internet itu rata-rata yang paling banyak di umur 18 sampai di umur 34 tahun. Jadi rata-rata pengguna internet itu dari semua umur, tetapi pengguna terbanyak adalah millennials yang paling banyak. Nah, kemudian tiap hari orang pasti menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi yang paling banyak orang buka setiap harinya di tahun 2021 Januari itu yang pertama adalah YouTube ya 93%, kemudian WhatsApp 87%, Instagram 86%, dan Facebook 85%. Dan aplikasi ini yang banyak digunakan orang setiap harinya. Pasti orang buka setiap hari YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook ya. Dan satu lagi kalau menurut saya itu TikTok. Banyak orang yang buka TikTok. Dan aplikasi-aplikasi ini membutuhkan password, membutuhkan kata sandi sehingga kita bisa masuk di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi password ini sangat penting sehingga kita bisa mengakses. Nah, jadi apa itu password atau kata kunci? Nah, jadi password itu supaya kita bisa mengakses berkat Tuhan, supaya kita bisa mengakses kesembuhan dari Tuhan, supaya kita bisa mengakses mujizat Tuhan, supaya kita mengakses damai sejahtera, sukacita, kemenangan, dan terobosan-terobosan baru. Jadi kita bisa akses semua berkat Tuhan, semua mujizat Tuhan dari yang namanya password. Jadi password itu sangat penting sehingga kita bisa mengakses semua berkat-berkat dari Tuhan. Nah, apa jadinya? Apa dampaknya? Jadi kita lupa dengan namanya kata sandi. Dengan kita lupa yang namanya password.
Kalau kita pergi ke ATM ya, kita lupa beberapa kali PIN-nya atau kata sandi, apa yang terjadi? Maka pasti akan terblokir. Ya, pasti akan terblokir. Kita lupa 3 kali, dia akan terkunci atau terblokir. Dan kita harus ke BCA-nya untuk membuka kembali supaya kita bisa mengaksesnya. Nah, kemudian kalau kita buka Facebook dan lain sebagainya, pasti kita membutuhkan kata sandi. Kalau kita dampaknya juga jika kita lupa, maka disarankan untuk buat kata sandi baru lagi. Tapi kita harus taruh email ya. Email juga butuh Gmail atau email butuh juga yang namanya password. Jadi kejadian buruknya adalah biasanya terjadi itu mama saya ya. Jadi mama saya sering buka bikin Facebook. Jadi dia sering bikin Facebook, kemudian dia yang bikin Facebook, tapi nanya ke saya. Nanya, dia bilang, John, ini Facebook saya nggak bisa dibuka. Passwordnya apa ya? Nah, mama saya yang bikin, tetapi nanya ke saya, passwordnya apa? Nah, ini bisa nih terjadi sama orang-orang tua. Ya. Yang bikin password siapa, tapi dia nanya ke siapa. Nah, itu biasa orang-orang tua ya. Oke, jadi berhati-hatilah kalau lupa yang namanya password, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses suatu aplikasi handphone atau laptop dan lain sebagainya. Nah, ini hanya 2 poin aja yang saya akan sampaikan. Jadi ada 2 kata sandi atau password supaya kita bisa mengakses semua berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Itu saya ambil dari Mazmur 100 ayat 4. Nah, poin pertama yaitu saya kasih judul adalah thank you. Jadi saya ambil dari ayat ini ya. Enter with the password thank you. Make yourself at home. Fucking press. Thank him. Worship him. Jadi yang pertama adalah mengucap syukur. Sama-sama katakan sama saya. Mengucap syukur. Ya. Kita harus bagaimana kita mengakses kebenaran firman Tuhan. Itu kita harus mengucap syukur. Nah, ilustrasi pertama di dalam Alkitab kita bisa lihat di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, kalau kita lihat ceritanya di sini, saya ceritakan aja. Kalau kita lihat ceritanya di sini adalah ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Kemudian mereka meminta kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka dalam perjalanan menuju untuk ke Bait Allah ya. Ke Bait Allah, mereka sembuh. Dan apa yang terjadi? Yang kembali untuk mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan hanya orang Samaria. Ya, hanya orang Samaria saja. Nah, coba saya baca ya. Di sini seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana caranya kita bisa mengalami kesembuhan yaitu adalah kita datang kepada Yesus, sama seperti orang Samaria ini. Dia datang kepada Yesus dan memuliakan Allah dan mengucap syukur karena dia telah disembuhkan. Cara mengaksesnya adalah yaitu dia datang, dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Saya telah sembuh. Maka Tuhan Yesus berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Jadi dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia mengalami kesembuhan. Nah, yang kedua adalah Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus setiap dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, dan membangkitkan orang mati, dia pasti mengucap syukur. Maka bahasa Inggrisnya di Yohanes 11 ayat 41 mengatakan, Father, I thank you that you have heard me. Jadi saya berterima kasih atau saya mengucap syukur bahwa Engkau selalu mendengarkan saya. Engkau telah mendengarkan saya. Jadi Tuhan Yesus pasti menengadah ke langit, lalu dia mengucap syukur. Jadi bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa mengakses mujizat-mujizat daripada Tuhan? Yaitu dia mengucap syukur dulu. Dia berterima kasih atau dia memuliakan Tuhan dulu. Maka mujizat terjadi. Maka berkat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Ya, jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membuat mujizat. Nah, yang nggak boleh kita lakukan adalah jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Jadi kita nggak boleh lakukan ini. Nah, saya membacakan di Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini mengatakan bahwa pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi kita bisa garis bawahi di sini ada kata bersungut-sungut yang warna kuning ini. Kemudian nasib buruk. Apa yang terjadi ketika mereka bersungut-sungut atau mengeluh atau menggerutu? Karena mereka mengalami nasib buruk. Tuhan mendengar bangkitlah murka. Jadi ini yang sama dialami oleh kita semua ya. Ada yang gara-gara pandemi, ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya 50%. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang dipecat dan lain sebagainya. Jadi kita sekalipun mengalami nasib buruk, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh menggerutu, atau kita nggak boleh ngomel. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, maka Tuhan murka atau Tuhan marah dengan kita. Makanya kita nggak boleh melakukan hal tersebut. Ya. Nah, saya ingin kesaksian saudara. Jadi saudara pasti tahu ini adalah usaha saya, yaitu kopi kenangan, kopi pastor kekinian. Kopi pastor kekinian. Jadi saya mulai usaha di tahun 2019 sampai di tahun 2020 bulan 3, bulan 4 terakhir. Jadi saya di situ saya sudah menjalani selama 3 bulan ya. 3 bulan saya sudah buka dan ya puji Tuhan bangkrut ya. Puji Tuhan bangkrut, puji Tuhan tutup, dan sebenarnya sudah berjalan baik. Dan ketika awal-awal pandemi ya stres juga ya, stres, pusing, dan nggak tahu mau ngapain, pusing juga. Dan yang saya pelajari adalah saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saya harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Saya nggak boleh kecewa dengan Tuhan. Memang saya ada kecewa dengan diri saya sendiri, tapi saya nggak boleh kecewa sama Tuhan. Saya nggak boleh bersungut-sungut. Saya nggak boleh marah sama Tuhan. Ya, saya nggak boleh. Tapi saya mau mengucap syukur kepada Tuhan.
Jadi puji Tuhan di Bekasi saya buka pasar kekinian dan tutup bangkrut ya. Bangkrut. Puji Tuhan, haleluya, bangkrut. Dan sebenarnya saya buka juga ada di PGC ya, Cililitan. Jadi saya buka juga sama kopi pasir kekinian dan sama-sama puji Tuhan juga bangkrut, saudara. Bangkrut, hidup bangkrutnya. Hidup bangkrut. Jadi ini cukup stres karena ada 2 kedai yang saya kelola dan puji Tuhan bangkrut. Dan saya belajar untuk mengucap syukur pada waktu itu ya. Sangat berat keadaan waktu itu awal-awal corona. Saya pusing juga bisa survive atau tidak, bisa bayar cicilan atau tidak dan lain sebagainya. Karena saudara pasti tahu bahwa kalau orang berusaha pasti rugi puluhan juta ya, puluhan juta pasti hilang. Dan ini cukup stres buat saya karena ada 2 kedai yang saya buka atau 2 kafe yang saya buka. Tetapi puji Tuhan ya, ada berkat daripada Tuhan. Nah, Tuhan gantikan di masa-masa pandemi. Jadi saudara tahu ini Babe atau Pak Ye dan Bu Monik dan Kak Esther pasti tahu. Jadi saya ini membuat sebuah buku ya, namanya 16 menit hafal Tensis. Kitab Tensis pasal 16 ayat 16 ini rohani banget ini bukunya ya. Padahal buku bahasa Inggris ya. Dan saudara lihat ini namanya Johannes Selatan ya. Jadi harganya itu 87.000 ya. Jadi saudara bisa klik di e-commerce, ada di Shopee dan ada di Tokopedia dan ada di e-commerce yang lainnya juga. Jadi saudara bisa buka. Oke, dan ketika pandemi saya jual buku saya itu melalui online. Jadi kalau saudara lihat di Shopee ini terjual 207 buku ya. Kemudian di Tokopedia itu terjual 77 buku. Jadi sekitar anggaplah 300 buku ya. 300 buku dikali 87.000. Coba bayangkan saudara. Jadi uang saya yang hilang di bisnis kopi pasir kekinian itu Tuhan gantikan pada saat masa-masa Tuhan gantikan pada masa-masa pandemi. Gila nggak? Ini gila banget Tuhan. Jadi makanya dari itu berkat Tuhan itu berkelimpahan di dalam kehidupan saya. Saya mengucap syukur ya. Saya mengucap syukur dan ya luar biasa. Dan ini murid-murid saya banyak yang membeli ya, saudara bisa lihat. Dan kemudian bukunya juga bukan untuk saya sendiri saja, tetapi ketika saya menerima berkat dari Tuhan, penjualan buku ada, dan apa yang terjadi, saya pasti berbagi ya. Jadi saya berbagi beberapa kali ke panti asuhan, yaitu panti asuhan Permata Hati. Kemudian ada juga anak image yang mau kuliah, dan saya bantu ya. Saya bantu untuk bayar uang kuliah awalnya. Jadi ini adalah bukan saya hanya diberkati, tapi karena sekalipun di masa pandemi saya juga bisa memberkati orang lain. Puji Tuhan, semua karena berkat dari Tuhan. Dan saya masih jadi sampai sekarang sudah 4 tahun lebih. Saya sudah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ya. Tapi sekarang nama kampusnya itu Universitas Indonesia Maju. Jadi saya biasa mengajar di RSUD di Jakarta, di Mintoharjo, di Cengkareng, kemudian di Bogor, kemudian di Depok, dan masih banyak lagi RSUD yang saya sudah pernah mengajar, dan dari usia muda yang di kampus sampai usia paling tua ya di atas saya juga, saya sudah mengajar mereka. Jadi sudah 4 tahun ini saya sudah
mengajar mereka. Puji Tuhan. Jadi itulah kegiatan saya, saudara. Jadi puji Tuhan tidak pengangguran. Nah, kemudian ini yang terakhir, saudara. Yang kedua, poin yang kedua, jadi hanya 2 poin karena saya ambil poinnya dari Mazmur 100 ayat 4 ya. Ada thank you, ada worship him. Jadi tema yang kedua adalah worship him, yaitu atau ibadah atau pujian dan penyembahan. Nah kita tahu kisah dari Paulus dan Silas ya ketika di dalam penjara. Nah, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Lihat, perhatikan saudara. Ketika mereka di dalam penjara, mereka pergi menginjil, tapi mereka ditangkap dan masuk penjara. Seharusnya mereka mengeluh dong, ya kan? Seharusnya mereka menggerutu, kok melayani Tuhan seperti ini sih? Kok melayani Tuhan di penjara dan lain sebagainya? Tapi tidak. Apa yang mereka lakukan adalah mereka menyembah Tuhan, mereka mengucap syukur, mereka berdoa, menyanyikan pujian dan penyembahan. Apa yang terjadi? Mereka sedang mengakses berkat Tuhan. Mereka sedang akses mujizat Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi apa? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, ini dahsyat sekali. Jadi kalau kita mau akses berkat Tuhan, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus melakukan ibadah, ya. Kita harus melakukan ibadah. Nah, ini ilustrasi dari Wi-Fi. Nah, kalau saudara tahu, saudara pergi ke Singapura ya. Kan ke Singapura SIM card kita tidak bisa gunakan, maka kita harus Wi-Fi kita itu kita sambungkan di Wi-Fi bandara dari Singapura, Changi Airport, atau di misalnya di mana? Di hotel. Jadi kalau kita tidak bisa kalau kita tidak bisa mengakses Wi-Fi, maka kita tidak bisa terhubung, ya, tidak bisa terhubung dengan keluarga kita atau teman-teman kita yang ada di Indonesia. Ya. Makanya kita butuh yang namanya Wi-Fi supaya kita bisa terkonek. Nah, sama juga misalnya kita mau pergi ke kafe itu lihat dia sepi atau tidak sepi adalah kita tanya, apakah ada Wi-Fi nggak di sini? Jadi Wi-Fi ini sudah ketergantungan dengan kita ya. Harus ada Wi-Fi. Jadi kita butuh Wi-Fi untuk terkonek. Makanya kita butuh terkonek juga dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengakses berkat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah setiap hari adalah membuka ibadah harian. Jadi sampai sekarang saya masih mengakses ibadah harian. Kemudian aplikasi kedua yang saya buka tiap harinya adalah Babel.is. Jadi saudara bisa download. Jadi Babel.is itu bagusnya adalah bukan hanya kata-katanya saja, tapi ada namanya Alkitab Suara. Jadi ada Alkitab Suara dalam bahasa Inggris, ada Alkitab Suara dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi saudara bisa terhubung atau terkonek dengan Tuhan. Jadi saudara bisa mengakses berkat Tuhan, terobosan dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu saudara. Jadi kalau di 2 Timotius 3, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau adik-adik, atau teman-temanku yang masih muda,
Jadi harus membaca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab sudah bolak-balik, pernah saya rutin sampai 3 tahun berturut-turut saya baca Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, Wahyu Kejadian. Jadi saya baca secara terus-menerus sehingga firman Tuhan tertanam dalam hati saya, dan mudah-mudahan kelakuan saya juga bisa berubah, menyatakan kesalahan saya juga mengajarkan saya hal-hal yang baik. Jadi, seperti itu, saudara ya. Oke, ini yang terakhir, saudara. Ini yang terakhir. Ini slide yang terakhir. Jadi slide-nya banyak banget ya. Ini yang terakhir. Jadi saya beri judul sini adalah Kuota Unlimited Paket BlackBerry. Jadi saudara tahu bahwa dulu kalau kita punya BlackBerry, saudara nggak tahu nih, pasti semua punya BlackBerry ya dulu ya. Jadi kita kalau mau pakai BlackBerry itu hanya 10.000 doang, itu sebulan, itu paket unlimited ya. Jadi enaknya adalah kita cuma 10.000 doang, kita bisa akses semuanya. Kita bisa akses Facebook, kita bisa akses Twitter, BlackBerry Messenger, Yahoo, kemudian Path, Line, dan lain sebagainya. Kita bisa akses semuanya ketika kita pakai paket BlackBerry Unlimited. Jadi, bagaimana caranya kita, ini cuma ilustrasi. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa akses semua berkat-berkat Tuhan, ya, semua mujizat Tuhan. Kita bisa akses kesembuhan dari Tuhan. Kita bisa akses apapun masalah kita, Tuhan bisa memberikan solusi. Ya. Bagaimana caranya adalah dengan cara kita tahu bahwa kita butuh mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama. Kedua, yaitu kita harus ibadah atau pujian dan penyembahan. Seperti itu, saudara. Ya, saya berharap saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan sharing tentang kata sandi, sehingga saudara bisa mengakses semua berkat-berkat Tuhan, semua mujizat daripada Tuhan. Saudara disembuhkan, saudara hidupnya semakin diberkati. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Inilah kesaksian saya. Ini adalah sharing firman Tuhan pada malam hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.